Oh ya, Bapak Pak RT Jati ya Pak ya. Kemudian yang ketiga? Belum ada. Oke, berarti sembir kiri saya, artinya sembir kanan, sisi kanan itu ada 3 penanya ya. Dengan Bapak siapa Pak? Gajali. Bapak RT? Oh iya, siap. Silakan Pak Barudin, pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua pemateri yang saya hormati, Ibu moderator yang saya banggakan, rekan-rekan peserta pelatihan paralegal angkatan 3 wilayah Kota Ternate yang sama berbahagia. Terima kasih, mempersingkat waktu saya langsung ke pertanyaan. Pertama, saya ingin memastikan Bu bahwa kami yang mengikuti pelatihan pada hari ini yang ada dalam ruangan, mohon dipastikan bahwa semuanya sudah masuk dalam WA grup yang sudah dibuat. Tolong pastikan itu yang pertama, karena saya sampai dengan jam ini juga belum masuk dalam WA grup. Sampai saya juga kira-kira tadi pikir-pikir, wah jangan-jangan saya disabotasin. Mudah-mudahan tidak ya. Yang berikut terkait dengan materi yang disampaikan, ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Prabowo, bahwa pembentukan pos bantuan hukum kelurahan ini, kalau orang belajar pidana itu ada asas yang namanya ultimum remedium, pada turunan atau penerapannya itu yang namanya restoratif justice atau RJ biasanya dibilang begitu. Pada tataran implementasi di tingkat kelurahan itu sebenarnya sudah banyak yang kami lakukan, bagaimana memediasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkelahian antara anak-anak muda, dan kemudian itu melibatkan orang tua atau mengajak ke kantor kelurahan, dan kemudian orang cuma mediasi, dan alhamdulillah itu diselesai di kantor lurah tanpa diberlanjut pada kantor polisi. Namun yang perlu sekali diperhatikan dalam hal ini, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bakhtiar Husni selaku pemateri, bahwa butuh kolaborasi antara aparat penegak hukum, terutama pada level kepolisian dan kejaksaan, karena kita tahu bersama bahwa yang namanya permasalahan atau persoalan pidana pintu masuknya itu di polisi. Ada beberapa kasus yang kemudian itu berkaitan dengan delik aduan, yang dimana delik aduan itu sebenarnya by teori ya, itu harusnya yang korban ini yang kemudian bisa mengadu, dan penyidik dalam hal ini bisa melangkah lebih jauh tanpa ada aduan itu, maka kemudian penyidik punya keterbatasan. Tapi di Kota Ternate dengan istilah kota dengan 1000 sepupu nih, kota dengan 1000 sepupu, kadang yang terjadi ini yang korban atau yang dianggap rugi karena mungkin pelecehan atau kemudian pencemaran nama baik, dia ini cara mau lagi diproses, dia mau selesai, tapi lantaran ada dia sepupu yang kerja di polisi atau di kejaksaan, nah itu yang bikin keadaan-keadaan di lapangan menjadi rumit, sehingga orang yang nantinya mau panggil para pihak untuk mediasi di lapangan itu kadang terbentur dengan hal-hal yang sifatnya tekanan sosial dan keluarga yang bersangkutan. Jadi harapan saya, pemateri dalam hal ini maupun panitia, orang ini nantinya terutama peserta yang background pendidikannya bukan hukum itu mungkin saja agak kaku hadapi hal-hal terkait dengan proses mediasi. Karena kadang misalnya kalau dalam proses mediasi itu orang dapat pensiunan polisi ataukah yang bakalai itu dia apa pengacara, orang sudah datang di kantor lurah, itu kadang mediator sendiri bingung, wah ini polisi dia lebih mengerti hukum, wah ini dia pengacara, akhirnya bingung langkah secara teknis dan strategi seperti apa yang digunakan gitu. Sehingga mungkin peserta ini harus diboboti dengan cara strategi di lapangan itu kayak bagaimana. Contohnya saya kadang pakai cara begini, pas udah muncul di kantor lurah saya tahu dia salah, dia ini anggota PANA, saya selak bagi lap,
Bergelap itu karena apa? Supaya pandangan dari korban ini, oh iya dia sudah melap sudah. Jadi ada berbagai hal-hal yang sifatnya strategis taktis di lapangan begitu. Yang orang coba mainkan supaya proses mediasi itu dapat berjalan sesuai dengan tope mau. Untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salami yang keras membuat tong masih keras. Iya, pas. Iya, terima kasih para pemateri dan moderator dan seluruh saudaraku. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, toh masih diberi nikmat sehat dan masih bisa berkumpul di sini. Yang pertama saya membaca peraturan pemerintah, peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018. Di situ menjelaskan tugas legal, ya, satu konsultasi hukum, negosiasi dan segala-galanya. Tugasnya ini penyuluhan edukasi hukum, sedangkan tadi persyaratannya para legal itu ini kalau menurut saya dia pimplang atau bagaimana? Tidak harus bekerja, tidak harus S1 yang sifikasinya hukum. Kira-kira konteksnya seperti apa? Seperti yang saudara sampaikan tadi, ini saya saudara di belakang, kalau berhadapan dengan persepuan, sedangkan di situ penekanannya penegakan hukum, paralegalnya tidak berbasis hukum. Yang kedua, dasar hukum tadi orang sudah bilang banyak, bahwa kata orang ini poin-poinnya tadi. Yang menjadi pertanyaan saya bekerja di kelurahan, saya menangani persoalan. Orang tanya, Bapak legalnya apa? Endingnya Bapak pegang apa? Itu bisa pertanggungjawaban secara yuridis itu apa? Ya orang tanya ke orang, saya mohon maaf, saya saudara dulu kan pengacara pasti, ini Pak, saya pengacara lisensi, saya pengacaranya ini. Sekarang para legal kalau dia cuma kasih begitu, dengan bajalang kosong, yang ada tuang pulang, tidak akan saling membantu. Yang diharapkan orang saling membantu, tapi pada kenyataannya orang tidak ada apa-apa, ya pasti tidak apa-apa lagi. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak yang ketiga. Ya, terima kasih moderator, pemateri dan hadirin yang saya hormati. Ya, biasanya kalau pembicara terakhir begini jangan materi so habis, karena dua orang tadi so habis bahas. Tapi saya lihat dari ada prospek lain, karena tadi diberikan kesempatan oleh moderator bahwa selain pemateri menyampaikan materi tadi, kita bisa sedikit keluar karena menyangkut dengan kepentingan. Ya, saya berdiri supaya lebih jelas ya. Ya, kepentingan masyarakat ini. Tadi peran paralegal tadi kan sudah dikupas habis oleh teman-teman tadi. Saya sedikit keluar dari tema ini karena Posbakum ini bentuk hampir bersamaan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih se-Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ini ada korelasi, barangkali seperti itu. Terbayar. Ya, untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan korupsi di tingkat kelurahan dan desa. Barangkali seperti itu. Ya. Untuk itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan kehadiran Posbakum ini barangkali sudah mengurangi kerja-kerjanya para Mumbarce dan teman di depan itu. Karena sudah targetnya kira-kira kalau 78 Posbakum ya di tiap kelurahan yang pada Kota Ternate, berarti sudah kurang lebih 75%
kerja-kerja beliau berdua ini sudah terkuras. Tapi mudah-mudahan ada rezeki lain yang kali ini lebih banyak ya. Ya baik, saya ke hubungannya dengan KKM tadi, Koperasi Kelurahan Merah Putih tadi ya. Nah, ini yang ketiga ini. Ada PMK Menteri Keuangan 49 yang mengatur tentang syarat pengajuan pinjaman ke bank. Ini kajiannya butuh kajian ini. Karena ini agak sedikit yang diberikan kesempatan bahwa bisa sedikit keluar. Karena ada korelasi tadi dengan pos bakunya. Ya, di situ mengatur bahwa KKMP itu di pasal 2 ya. Bahwa syarat pengajuan pinjaman ke bank itu minimal KKMP itu sudah melaksanakan musyawarah atau musbangkel, usaha pembangunan kelurahan. Nah, itu tafsiran segelintir teman kita di koperasi. Ya, baik. Tapi ada ayat ketiga dan seterusnya menjelaskan bahwa saya baca supaya menjelaskan Bapak Aceh. Atau teman bisa tolong bacakan di pasal 2 dan ayat-ayat di bawah ini. Ya, ini ya, supaya lebih bisa ke depan. Ya Pak, jadi intinya begini Pak, langsung saja supaya lebih persingkat waktu ya. Bahwa apakah ada keharusan bahwa di PMK itu Koperasi Merah Putih menjalankan atau melaksanakan musyawarah pembangunan kelurahan? Nah itu ya, ada keharusan atau tidak. Sementara di Kota Ternate kita tahu bahwa musrembang atau musyawarah pembangunan itu sudah selesai tahapannya di awal tahun kemarin, Januari, Februari, Maret sampai April. Tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota itu sudah selesai. Apakah ini tidak memperhambat persyaratan pengajuan pinjaman di perbankan dalam hal ini di Himbara? Karena itu salah satu syarat. Jadi ada perdebatan di internal antar koperasi bahwa yang baru melaksanakan musyawarah pembangunan kelurahan ini baru 2 kelurahan yang ada di Kota Ternate, yaitu di Kelurahan Tabona dan Kelurahan Makassar Timur kemarin. Itu karena ikuti persyaratan tadi yang saya sampaikan tadi di pasal 2 PMK 49 2025 itu. Apakah ini tidak tumpang tindih bahwa kita di Ternate sudah melaksanakan musrembang, kok ada musyawarah pembangunan kelurahan lagi? Nah ini saya khawatirnya nanti ada konsekuensi menyangkut dengan penganggaran di anggaran. Khawatirnya nanti kita taruhlah ini wewenang pemerintah kelurahan, tapi dilaksanakan dengan anggaran koperasi. Ini kan nanti berpengaruh di pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan pinjaman tadi. Apakah ini tidak salah nomenklatur? Seperti itu. Barangkali untuk sementara itu dulu ya saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik. Oh ada lagi di belakang. Dijawab dulu lah. Nanti sesi keduanya. Sebentar. Bisa jawab dulu. Iya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma tanya pendek saja. Saya Fandi Dahrun dari Castella. Jadi begini Pak, di kampung itu ada orang berkelahi gara-gara hewan ternak. Jadi si ape kambing dia lepas, biar di orang di rumah. Doi jadi berkelahi. Nah, kira-kira tugas para legal ini untuk selesai masalah ini bagaimana? Sedangkan ada perda yang mengatur soal ketertiban hewan ternak. Nah ini tuh petugas ini mau selesai ini yang mana? Mau urus orang berkelahi gara-gara kambing kah? Mau tegakkan ini perda peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban ternak. Mungkin itu, terima kasih. Urus ibu sih itu.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk pertanyaannya. Ada 4 penanya. Nanti yang pertanyaan lain akan dijawab oleh Bapak-Bapak narasumber. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan Pak Barudin tadi, yang pastikan semua anggota semua peserta sudah masuk di grup. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, saya sendiri juga baru masuk, baru dimasukkan ke grup. Nanti saya, apa ada yang lain yang belum masuk di grup? Oke, nanti ditinggalkan nomor HP-nya saja, nanti saya bilangkan. Atau iya, Pak Adit, tolong kertas 1, nomor HP. Ini nih. Ini di dinding. Nah, itu urusannya Koperasi Merah Putih itu. Nomor HP sama yang bapak-bapak sama ibu yang belum masuk di grup. Kopi ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak ya atas fallbacknya terhadap apa yang telah disampaikan tadi. Nah, pertama menyangkut dengan pertanyaan dari Pak Bahrudin. Bahrudin ini sebenarnya karena bilang begitu tadi, akhirnya Ibu Anita hafal lebih nama. Tapi harus begitu biar orang tahu. Tapi beliau ini juga tokoh masyarakat yang kemudian saat itu orang sama-sama dengan masyarakat Maliaro untuk kemudian mengadvokasi terkait dengan penggusuran waktu itu di Maliaro. Tapi alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, menyangkut dengan saat itu saya kira ada bagian strategi yang coba dimainkan sehingga pada saat itu menyangkut dengan proses mediasi itu kemudian disetujui oleh pemohon eksekusi untuk kemudian terkait dengan mereka bermohon untuk rumah di Maliaro itu sebagian besar yang dimohonkan itu hampir 13 Pak ya, itu dibongkar. Itu akhirnya hanya 2 saja yang dibongkar, lainnya tidak jadi dibongkar. Saya kira itu bagian dari memainkan peran untuk dilakukan mediasi dan itu strateginya. Nah, menyangkut dengan kolaborasi, saya kira ini penting karena saya lihat dalam proses penanganan perkara selama ini ada juga ego-ego sektoral. Saya contohkan ada beberapa perkara juga yang kemudian ada ego-ego itu sampai akhirnya sudah berganti Dirkrimsus itu 4 orang, itu sampai sekarang perkaranya teranai-nai. Jaksa dalam hal ini mengembalikan berkas perkaranya sampai 4 tir, bayangkan itu teranai-nai sebenarnya. Nah, itu yang tadi saya maksudkan ada ego sektoral yang kemudian mengakibatkan ada status hukum yang terjelas. Artinya ketika misalnya seseorang ditetapkan tersangka terus hampir 10 tahun lebih itu tidak ada kejelasan, ini juga bagian dari penculiman terhadap dirinya, bukan hanya kepada tersangka, kepada pelapor juga seperti itu. Apalagi orang yang ditetapkan tersangka secara jelas di Ustaz, mau naik ke terada kan secara jelas. Nah, ini yang saya kira ini harus dilakukan komunikasi yang baik menyangkut dengan proses penanganan perkara, karena seringkali juga seperti itu. Nah, dalam proses mediasi kebetulan saya dengan Pak Sartono ini juga kami juga memiliki legalitas terkait dengan mediator, karena kita juga punya sertifikasi mediator. Makanya ada gelar, kalau Pak Sartono CME, saya CMED, itu sertifikat mediator. Sebenarnya hanya di lembaga saja, tapi itu maksudnya untuk sertifikat mediator. Nah, terkait dengan mediasi ini, memang kita dituntut untuk bagaimana mendamaikan
Tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk mereka bisa berdamai. Itu dulu. Jangan sampai memang di dalam masyarakat ini seringkali yang beliau sampaikan tadi, ketika misalnya dua mau melawan itu dia kita pe keluarga, kita bisa gunakan itu untuk pelapa dia. Misalnya seperti supaya yang satu karena dia sudah pelap, berarti kita juga emosinya agak turun. Tapi nanti ketika hal itu kita pakai pada perkara yang berbeda dengan tipikal orang yang berbeda, bisa-bisa kembali lapor pada orang. Nah itu yang mungkin kita juga harus berhati-hati, karena tipikal orang itu berbeda-beda, permasalahannya juga berbeda-beda. Jadi mohon untuk dilihat situasi dan kondisinya seperti apa, baru peranan itu bisa dilakukan. Sebenarnya saya tidak menyalahkan itu dia, tapi itu bisa dilakukan kalau dengan kondisi yang berbeda. Kalau dia itu tompe keluarga, dia itu orang pesana family, itu bisa saja. Mana kurang ajar misalnya dia pencuri kau dapat tangkap, terus dibawa ke karena dia tompe keluarga, pukul saja. Bisa, karena dengan seperti itu dalam ilmu psikologi itu bisa bisa kasih puas dari hati yang pelapor tadi, karena kasih dia sudah pukul dia gitu, dia sudah cabut perkara terselesaikan di sini. Itu dalam hal seperti itu bisa. Tapi ingat, negara kita adalah negara hukum. Seringkali ini karena orang lihat saja misalnya di orang anak sekolah dan lain-lain, ketika dia itu dipukul oleh DP guru, orang bisa laporkan yang bersangkutan. Nah ini yang makanya saya bilang tadi, setiap orang punya tipikal dengan watak yang berbeda. Jangan sampai justru ketika langkah itu orang ambil, kok dia rasa sakit atau dia bibir berdarah, dia kesana lapor penganiayaan karena itu orang. Karena semua sama di hadapan hukum. Itu yang saya tekankan di situ, bahwa kita dalam melakukan mediasi silakan kita menggali, kita mengidentifikasi masalahnya, melihat kalaupun mereka bersikukuh untuk kemudian bisa menyelesaikan ke tingkat yang lebih di atas, silahkan. Jangan memaksakan kehendak. Ketika mereka bisa punya itikat untuk bisa diselesaikan, monggo untuk diselesaikan. Jangan memaksakan kehendak dan akhirnya kita sendiri sebagai mediator saat itu yang justru dirugikan. Karena posisi teman-teman itu adalah pihak penengah. Jangan sampai justru berubah menjadi pihak yang melakukan perbuatan itu. Nah ini yang mungkin karena ini kita sharing saja. Dalam hal ini kita hanya bertukar informasi saja. Saya tidak melihat siapa yang lebih di sini ya, tapi hanya sekedar memberi saran. Ketika dalam kondisi seperti itu, seringkali akhirnya, karena saya tidak pernah seperti itu, ketika misalnya ada polisi, babinsa dan lain-lain, mereka menyelesaikan di tingkat kelurahan waktu itu, dan kemudian dia sempat dipukul, akhirnya dia tidak mau menerima dan sempat melaporkan. Akhirnya juga ketika dilaporkan diproses. Untung dalam hal ini bisa dilakukan pendekatan persuasif dan akhirnya dicabut. Tapi kalau melihat dari kasus posisinya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah proses mediasi itu berlangsung dan ada perbuatan kayak tadi. Jangan sampai justru merugikan para teman-teman sekalian ketika misalnya dalam hal untuk menjadi penengah. Kita berharap dalam hal menghadapi satu masalah harus identifikasi betul siapa orangnya, pahami karakternya, baru mengambil keputusan. Karena segala hal itu cepat dilakukan, ambil keputusan tadi, dan keputusan yang kita ambil memang betul-betul keputusan yang terbaik. Sekali lagi jangan memaksakan kehendak ketika mereka bersikeras untuk bisa menyelesaikan.
bersikeras dengan pendapatnya, karena kalau terkait salah paham sudahlah itu dia bisa ditangani. Tapi kalau misalnya menyangkut dengan batas tanah, menyangkut dengan tanah, terkait dengan kepemilikan tanah, itu jangan memaksakan, karena itu ruang yang paling karena saya lihat di sini kan banyak sekali ruang-ruang ketika misalnya perkara tanah itu seringkali kan kalau batas agak kurang ya, tapi kalau terkait dengan sengketa kepemilikan, nah di sini bilang dia punya, di sana bilang dia punya. Nah ini yang ketika masuk di teman-teman menangani proses itu, silakan lihat itikat baiknya. Kalau orang mau untuk menyelesaikan, bicara baik-baik, mau menerima, berarti ada itikat dari dia. Pokoknya kalau misalnya undangan ke sana kok dia datang, berarti dia ada itikat. Apalagi penjelasan kok dia juga responnya baik, berarti dia ada itikat. Tapi kalau misalnya dia juga tak mau datang, ataukah dia datang juga bicaranya agak lain, jangan memaksakan, karena disitulah rawan konflik di situ. Nah, itu menyangkut dengan mediasi yang efektif ya. Saya kira jangan sampai, saya berharap jangan sampai orang ke posisi itu jadi berubah, karena orang ini hadir lahir untuk kemudian bisa mendamaikan orang, bisa membantu kerja-kerja polisi, bisa membantu. Makanya strateginya panggil Babinsa, panggil Babin Tertibnas, panggil Ketua RT, karena orang yang berperkara itu ketika misalnya dua orang itu yang hanya dua itu yang hadir saja emosinya makin tinggi. Tapi ketika di situ dia lihat bahwa ada polisi, ada tentara, kemudian di situ juga ada tokoh masyarakatnya, dia tensi akan dia turun. Dia yang tadinya dia emosi ketika dia lihat ke sana ini Pak Imam pasti dia tensi turun, karena orang yang dia menghadapi, orang yang dia tokohkan, orang yang dia hormati, pasti dia bicaranya turun. Nah itu yang orang pakai selama ini. Jangan sampai, dan tolong ketika misalnya dalam mediasi itu, mau itu polisi kan biasanya Babin dan Babin Tertibnas itu, tolong jangan pakai emosi juga. Jangan karena dia pakai pakaian polisi seringkali dia main pukul. Jangan. Tolong itu dihindari. Jangan sampai justru itu terjadi, jadi kacau lagi apa yang kemudian menjadi niat baik orang. Nah, yang kedua menyangkut dengan paralegal ya. Saya kira ini lebih tepat di Pak Sartono, tapi di sini saya agak sedikit masuk menyangkut dengan identitas, karena pertimbangan dari Pak Risno tadi ini memang jelas ya, karena jangan sampai kalau ketika kita, makanya memperkenalkan diri itu penting. Makanya di setiap momen itu Pak Lurah atau Ibu Lurah, Ketua LPM harus memperkenalkan. Atau nanti kebetulan di OBH ini kita ada program untuk penyuluhan bantuan hukum. Salah satunya jadi mungkin kita bisa atur untuk selain buat penyuluhan, kita juga bisa memperkenalkan terkait dengan pembentukan pos Bankum ini, dan kemudian peranan dari paralegal itu sendiri, sehingga masyarakat bisa tahu. Dan yang kedua, saya kira identitas itu penting untuk jadi kan tak masalah sebenarnya kalau misalnya orang bikin top identitas satu, kemudian kalau saya ususi dari Kemenkumham kas keluar bikin DP identitas, semua pakai di dalam hal penyelesaian kan lebih baik. Mungkin ini saran yang bagus untuk kemudian jadi masukan buat Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terkait dengan pertanyaan yang keempat dulu sebelum yang ketiga, kebetulan saya petana juga ada di Kastela, Pak siapa tadi? Pak Andi ya? Pak Andi Rahman. Pandi. Siapa? Pandi Pak. Iya. Pandi. Pak Fandi. Pak Fandi ini kebetulan saya juga sering ke Kastela.
memang di Castella itu orang pe hewan ternak sering taruh di kandang. Makanya sebenarnya ini harus dimediasikan atau dipanggil tokoh masyarakat maupun ketua RT, Pak Lurah di bawah untuk bikin rapat bersama untuk kemudian dilakukan kesepakatan dulu. Setiap hewan ternak harus dibuat kandang. Siapa yang punya hewan ternak harus dibuat kandang. Nah, kalau misalnya tara buat kandang kung kasih lepas kung dia makan orang pe tanaman, maka konsekuensinya apa? Itu harus disepakati dulu. Karena ketika misalnya tara ada kesepakatan, tiba-tiba tangka kong langsung misalnya dodeso atau dia kati putus dong lapor, kena lagi. Padahal awalnya sebab akibatnya dari dope ternak tadi. Makanya dalam hal ini itu dibuatkan rapat bersama ketua RT dan tokoh masyarakat di sana, bila perlu dengan masyarakat sekaligus, untuk dibuat kesepakatan menyangkut dengan hewan ternak. Setiap orang yang punya hewan ternak maka harus ada kandangnya. Ketika terada kong kasih lepas, maka konsekuensinya apa? Disepakati. Tangka kong potong di tempat atau apa? Karena ketika misalnya kesepakatannya tangka kong potong di tempat, makan rame-rame, maka tidak ada konsekuensi di situ. Tapi kalau tiba-tiba kong ada kesepakatan kong kesana langsung lempar orang dia makan tompe tanaman kong lempar kong akhirnya binatang itu mati, akhirnya juga jadi masalah, saya lapor. Jadi solusinya koordinasi untuk dibuatkan kesepakatan untuk kemudian dijalankan sanksi dari kesepakatan itu. Saya kira kalau sanksinya itu potong di tempat itu gagal. Artinya supaya apa? Supaya memberikan efek jerah bagi orang yang punya ternak tadi. Mau tara mau, dia harus kasih kandang dia ternak. Kalau kata ada kesepakatan ini ketika dia lepas, maka konsekuensinya ke orang ini, maka orang petanaman kondong potong di tempat, berarti kan jadi kesepakatan. Kesepakatan itu adalah undang-undang. Ingat bahwa kesepakatan itu dalam asas hukum ketika semua itu sudah menyepakati satu hal, maka itu menjadi undang-undang. Pak, ini saya mau luruskan ini, Pak. Saya. Ini tadi yang Pak jelaskan tadi, secara otomatis dong harus bikin undang-undang baru. Tara undang-undang, kesepakatan. Sabar. Jadi ini Pak ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2014. Saya baca pasal 12. 1 ayat 1, setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya. Pasal 2, setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan di sekitarnya. Maksud saya ini tugas para legal ini kira-kira bagaimana, Pak? Sekarang gini, kalau perda itu sudah disahkan, yang menjalankan perda itu Satpol PP. Kalau Satpol PP itu harus turun di kelurahan masing-masing, tangka hewan kelurahan di setiap kelurahan ini, akan pemalas dan tak akan mungkin dong lakukan. Berarti ini apa, Pak? Dengar dulu, saya paham apa yang Anda maksudkan. Pak, iya, sabar. Maksudnya ini kan negara hukum tuh, Pak. Saya Orang ini kan wajib, maksudnya apa kepastian hukum. Jadi kalau bilang pemalas ini gimana? Saya ini kasih lanjut deh. Oke? Nah, menyangkut dengan Satpol PP tadi. Nah, karena masyarakat dalam hal ini perda itu kalau terkait dengan putusan pengadilan, eksekusinya jaksa. Jadi ketika misalnya seseorang dihukum melakukan satu perbuatan pidana, maka jaksa melakukan eksekusi untuk kasih masuk ke penjara. Nah, sekarang kalau toh bicara regulasi ya, kalau toh bicara perda, maka dalam perda itu yang sebenarnya kan kalau toh bicara warga negara yang baik,
maka siapapun dia wajib mentaati. Nah, namun tompe saudara-saudara, torang pe mama, torang pe keluarga ini kan seringkali ketika dorang ini punya hewan juga terlalu pikir orang yang punya tanaman. Nah, persoalannya ini sudah diatur, betul, memang diatur. Cuma persoalannya itu tadi, apakah Satpol PP bisa turun ke sana untuk mengamankan itu? Nah, sekarang terkait dengan peranan paralegal itu yang saya maksudkan tadi. Walaupun aturannya ada, tetapi ketika karena di situ tadi yang ini Tompe saudara ini juga baca itu kata-kata menjamin untuk kemudian tidak mengganggu. Nah, ini jadi multitafsir. Nah, kalau saya ya, karena kata-kata dia seharusnya dia kata-kata di dalam satu aturan itu harus tegas dan mengikat. Kalau di dalam bahasa hukum tuh menghukum. Kalau kata-kata menjamin tadi itu kata-kata yang multitafsir. Artinya orang bisa menjalankan, bisa tidak. Sekarang kalau misalnya orang tarakanda, apa yang menjadi konsekuensinya? Di dalam perda itu ada sanksi hukumnya? Ada tuh Pak Fandi tadi. Iya, saya pastikan itu ada. Nah, itu yang maksud saya tadi, karena regulasinya, aturannya begitu. Ketika misalnya perda yang menjalankan itu eksekusinya ada di Satpol PP. Nah, Satpol PP ini lebih banyak di pasar, lebih banyak tanda-tanda topi orang tua, bibi-bibi di dalam pasar. Nah, saya belum pernah selama ini, ataukah Fandi pernah dengar Satpol PP pernah turun di kelurahan untuk ambil orang-orang pekambing yang dong kasih lepas begitu? Kalau di Tidore ada Pak? Di Tidore? Saya bicara di Ternate. Jangan sama-sama pemain daerah Pak. Karena perda itu tidak Ternate atau Tidore. Ternate. Nah itu, jangan. Tadi kan Pak bilang Satpol PP. Iya. Yang saya pernah lihat Satpol PP turun di Tidore. Yang perda itu di Ternate atau di Tidore? Tidore, Ternate Pak. Nah itu. Jadi jangan tuh bicara loncat-loncat. Kalau di Ternate dulu. Kan disangir. Jadi perda itu ada di Ternate. Saya di Ternate selama ini saya belum pernah lihat Satpol PP itu turun di kelurahan kok amankan ini binatang ternak nih. Yang ada itu adalah kesepakatan. Nah makanya kalau bisa itu disepakati. Kalau saya rasa kalau sanksi itu tegas dan mengikat, orang pasti ikut. Yang penting itu jadi kesepakatan. Karena kalau misalnya orang sama sepakat, nah bagaimana dengan, karena orang yang piara hewan ternak dong masa bodoh. Kenapa masa bodoh? Karena pagi dorang kasih makan sedikit, langsung dong kasih keluar dari kandang. Dong kan terpikir ketika dong kasih keluar ini, bagaimana dengan dorang keluar ini, hewan ternak ini keluar ini, apakah dong makan orang barang kah, dia mau bikin apakah? Ini kan terlihat sampai sejauh itu. Itu yang harus dilihat, bahwa yang saya bilang tadi, dikumpulkan semua masyarakat dan bikin aturan yang lebih tegas. Sehingga apa? Yang eksekusi siapa? Eksekusi masyarakat. Ketika misalnya dia makan orang petanaman dan dapat dibuktikan bahwa dia makan orang petanaman, amankan, sehingga mekanismenya diatur. Ketika dia amankan apa? Potong baru DP daging maka berani, misalnya seperti itu. Saya tidak mengajarkan ya, tapi kalau sanksinya tegas orang akan ikut. Tapi kalau sanksinya abu-abu, ya harap sudah, jangan harap itu. Nah, terkait dengan yang tadi dari Pak Gajali, ini senior saya juga, saya kira kalau korelasi merah putih saya juga tidak mengerti kenapa ini bisa sama-sama. Yang jelas mungkin bertepatan saja, bertepatan dengan kooperasi merah putih, tapi
ini programnya pemerintah, yang jelas sama-sama program pemerintah yang sama-sama juga orang harus ikuti. Kalau dibilang bahwa ada korelasi, saya tidak tahu jelas apakah ini ada korelasi yang jelas, tapi yang jelas ini program pemerintah yang sama-sama orang harus jalankan. Nah, kalau misalnya menyangkut dengan tadi menyangkut dengan musrembang, saya juga agak kurang paham ya, karena saya lebih banyak tangani perkara. Jadi maaf kalau bicara kenapa itu sudah musrembang terus dilakukan apalagi, saya kira saya kurang paham gitu ya, apakah itu ada korelasi atau tidak, saya juga kurang paham itu. Saya DP orang begini, kalau misalnya terpaham saya bilang terpaham, karena orang sama-sama belajar. Saya teranggap saya lebih tahu di sini, tapi kalau misalnya karena di sini juga banyak saya kakak-kakak yang lebih di atas dari saya, makanya kalau saya tertahu saya bilang saya tertahu. Dan terkait dengan hal itu menyangkut dengan korelasinya bagaimana, jujur saya tertahu dan saya terpaham menyangkut dengan musrembang itu, karena bukan saya itu wilayah. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke mediator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Jangan lama-lama. Kalau saya nggak boleh lama Bu ya, kalau Pak Bahtiar boleh lama. Tadi pemaparan materi bilangnya 15 menit, saya ikuti arahan moderator 15 menit. Kemudian dari Pak Bahtiar malah hampir 1 jam. Sekarang saya memberi jawaban atas pertanyaan dari peserta pelatihan paralegal. Saya diberikan waktu yang sedikit, jangan lama-lama. Tapi bismillah, saya coba menjawab satu persatu dari 4 penanya. Pertama dari Pak Baharudin terkait dengan, mungkin karena beliau basicnya sarjana hukum sehingga bisa menyebutkan terkait dengan ultimum remedium dan restoratif justice. Restoratif justice itu ini marak di 3-4 tahun belakangan ini Pak Baharudin. Kalau saya kebetulan basicnya dari S1 sampai S2 itu di hukum pidana. Kami dulu diajarkan, tadi yang ada di slide-nya Pak Bahtiar itu ada ADR, Alternative Dispute Resolution. Kalau kami hukum pidana ANGSI itu tidak ada mengenal namanya ADR. Mediasi kekeluargaan dalam hukum pidana itu tidak dikenal. Tapi kenapa RJ ini muncul? Karena mungkin petinggi-petinggi di Jakarta sana, para ahli-ahli hukum ini mungkin lebih mengedepankan terkait dengan hak asasi manusia, sehingga apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak yang kemungkinan harusnya ke kepolisian kemudian ditingkatkan ke kejaksaan dan ke pengadilan disidangkan, tapi kalau ada alternatif, ada RC, kenapa tidak? Supaya sama-sama bisa dinikmati. Yang satu sisi pelaku mungkin dia tidak harus dipenjara, yang korban dia bisa tergantikan dengan kompensasi, mungkin dalam hal ini uang. Contoh katakanlah perkara laka lantas, harusnya itu bisa diproses, tapi mungkin korban ada pendekatan dari pelaku bahwa sudah kita ganti uang pengobatan, contoh 10 juta sampai 50 juta, mereka terima, oke. Ada kesepakatan, intinya ada kesepakatan. Jadi RJ ini dia muncul sebenarnya sudah lama, cuma kalau kami dari orang hukum pidana itu sebenarnya tidak mengenal hal itu, ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi kalau memang dia melakukan suatu tindak pidana, dugaan suatu tindak pidana, dia tetap harus diproses, dia harus mendapatkan hukuman atau ganjaran dari atas perbuatannya. Terus kemudian Pak Baharudin juga menyebut mediasi, terus aparat penegak hukum tadi ya. Kebetulan saya S2 spesifiknya di sistem peradilan pidana Pak. Kalau APH itu apa, penegak hukum itu dari pertama tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai ke pemasyarakatan, ke lapas. Kami selaku pengacara di Undang-Undang nomor 18/2003 tentang advokat itu, kami juga termasuk di pasal 5 itu, kami juga termasuk aparat penegak hukum. Tapi kebanyakan dari penegak hukum yang lain itu tidak menganggap kami sebagai aparat penegak hukum yang masuk di sistem peradilan pidana itu, sehingga mereka cuma tahunya dari polisi mentok di
lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini di penjara. Nah, kemudian dari Pak Rudin juga menanyakan terkait dengan cara teknis atau strategi yang digunakan kalau ada permasalahan, kemudian dope orang tua itu pensiunan polisi atau dope orang tua atau dope saudara pengacara begitu ya. Nah, kalau menurut saya Pak, kalau itu adalah perbuatan pidana Pak, pasti Bapak juga tahu karena sarjana hukum, kita harus mengedepankan dulu asas praduga tak bersalah, presumption of innocence kan. Jadi seseorang yang datang terus bermasalah, kita tidak boleh harus menuduh oh si A ini dia salah, oh si B ini salah. Jadi kita dengarkan dulu dari kedua belah pihak mana yang jadi korban, mana yang pelaku. Kemudian kita selaku paralegal, kalau kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan pendapat, kita sampaikan bahwa permasalahan ini coba kita selesaikan dengan apa opsi, solusi. Nah, kemudian nanti ada kendala atau tidak. Kalau memang masih ada permasalahan, kita cari. Kita sebagai paralegal itu tadi pemaparan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu harus kreatif, harus mengembangkan pengetahuan. Nah, mungkin lanjut dengan yang pertanyaan dari Pak RT dari Jati tadi yang bilang terkait dengan dikaitkan Permenkumham nomor 1 2018 Pak ya, itu sudah diganti ke Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tadi sudah saya paparkan. Nah, kalau kita sebagai paralegal itu kenapa harus kreatif dan harus mengembangkan pengetahuan, karena kita tahu bahwa kita bukan berbasic ilmu pengetahuan ilmu hukum, sehingga yang berkaitan dengan masyarakat itu pasti terkait dengan hukum. Karena kalau kita di hukum itu ada adigium atau bahasa Latinnya ubi sequietes ibius, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Sehingga di ruang kecil pun, di rumah pun, itu juga pasti keluarga itu ada hukum. Sehingga apalagi yang lebih besar ke masyarakat, ke kecamatan, sampai ke kota atau ke kabupaten atau ke provinsi. Nah, sehingga kalau menurut saya strategi itu, kalau Bapak sebagai paralegal, entah orang tuanya itu sebagai pensiunan polisi atau pengacara, kalau Bapak memang dipercayakan sebagai paralegal di pos bakum di kelurahan, ya Bapak punya tupoksi, kasih pendapat dulu. Masalah orang tuanya pensiunan atau pengacara atau orang yang mengerti hukum, Bapak sampaikan, kita Pak cari solusi dan opsi untuk permasalahan ini. Kalaupun toh ternyata pendapat atau opsi yang Bapak sampaikan tidak diterima oleh kedua belah pihak, ya haknya para pelaku atau korban untuk melanjutkan ke ini. Paling tidak Bapak, Ibu sebagai paralegal sudah memberikan pendapat atau nasihat hukum terkait dengan permasalahan yang hadir atau muncul datang di kelurahan, sehingga Bapak sudah kasih solusi, kasih pendapat, ternyata memang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu di luar kewenangan atau tupoksi dari paralegal. Jangan melebihi dari kapasitas, wah kita harus begini-begini, tidak boleh. Kalau memang kita sudah kasih nasihat dan pendapat ternyata tidak diterima, ya itu haknya dari para kedua belah pihak yang datang di kelurahan. Begitu ya Pak Bahrudin. Mungkin nanti bisa di-challenge kalau tidak puas dengan jawaban. Kemudian penanya kedua Pak RT dari Jati tadi, saya tidak tahu namanya soalnya. Apa ini tugas dari paralegal, syarat paralegal, terus di sini juga berkaitan dengan persepupuan dalam penanganan perkara, terus pertanggungjawaban yuridis kalau tidak salah. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa paralegal itu harus kreatif dan mengembangkan pengetahuan. Sebagai contoh begini Pak, kita ini juga walaupun bisa tangani perkara, tidak semua perkara kita bisa tangani. Karena apa? Yang penting kalau dalam perkara itu ada diatur dalam suatu undang-undang, katakanlah di pasal berapa begitu. Kita kalau orang hukum itu biasanya main penafsiran, frasa dalam suatu pasal. Seandainya penyidik, penuntut umum dia menggunakan pasal ini, penafsirannya dia menyatakan bahwa oh dia salah. Tapi kalau kita sebagai pengacara ternyata dia tidak salah. Karena apa? Bukan masalah uang ya, kita memang dibayar mungkin sama klien, tapi bukan masalah uang. Tapi ini terkait dengan hak asasi manusia tadi yang kita kedepankan, bahwa asas praduga tak bersalah. Belum tentu dia yang diduga melakukan suatu tindak pidana ternyata dia bukan tidak melakukan tindak pidana. Contoh, Pak Bahtiar lewat depan rumahnya Ibu Anita, ada CCTV.
Nah kemudian besoknya Ibu Anita kehilangan. Tapi apa namanya? Ternyata yang mencuri bukan Pak Bahtiar, tapi karena di CCTV yang kelihatan Pak Bahtiar. Nah, bisa jadi Pak Bahtiar yang diduga. Nah, kalau kita tidak menggunakan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, langsung kita tuduh Pak Bahtiar bersalah. Oh, dia lewat jam sekian, lewat dari CCTV. Padahal siapa tahu setelah dari Pak Bahtiar lewat itu CCTV-nya rusak. Kemudian itu dimanfaatkanlah oleh orang lain yang mempunyai niat untuk mencuri di rumahnya Ibu Anita. Contoh katalah begitu. Tapi kadang perkembangan sekarang ini, teknologi ini, masyarakat itu biasa apa yang viral sedikit langsung menyudutkan ini, langsung menyalahkan ini. Nah itu yang tidak digali atau tidak meriset apakah itu benar atau tidak. Nah itu yang jadi kesalahan dari masyarakat sendiri. Biasanya kita sebut netizen, netizen. Netizen. Jadi terkait pertanggungjawaban yuridisnya Pak RT itu mungkin hal teknisnya nanti mungkin disampaikan Ibu Anita. Apakah ke kami ataukah ke Kanwil, kami tidak tahu karena kami cuma diberi tugas memaparkan materi pada pelatihan paralegal siang hari ini. Kemudian penanya ketiga terkait koperasi Merah Putih dengan Posbakum di kelurahan. Sama seperti Pak Bahtiar, kami tidak mendalami terkait dengan koperasi Merah Putih, tapi menurut kami Pak jangan terlalu suuzon untuk bahwa menyatakan itu ada korelasi terkait nanti penyalahgunaan wewenang atau apapun. Menurut saya koperasi Merah Putih itu kan bagian anggaran. Paralegal kan dia cuma memberikan advice, pendapat, pendampingan kepada masyarakat yang bermasalah yang datang ke kelurahan. Itu kan dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan begitu. Kemudian terkait dengan PMK 49 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 kalau tidak salah, saya sudah download tadi, saya baca apakah harus melalui musyawarah di tingkat kelurahan, tapi di atasnya kalau tidak salah harus ada izin dari bupati atau wali kota ya kalau tidak salah. Jadi begini Pak, aturan itu dibuat semua itu didasari satu, ada filosofi, yuridis dan empiris. Jadi tidak serta-merta orang bikin aturan itu langsung semaunya dia, tidak. Semua ada tinjauan. Oh, ini aspek yang diperlukan di masyarakat atau terkait dengan ARPA. Contoh katakanlah, kebetulan kami YLPAI sudah 3 kali bekerja sama dengan Pemda Halmahera Barat membuat naskah akademik Perda Halbar di tahun 2000 berapa kemarin. Terus 2 kali bikin peraturan desa di Kabupaten Morotai. Itu kami semua harus tinjau ke lapangan Pak. Jadi apa yang masyarakat butuhkan, apa masyarakat perlukan, tidak serta-merta berdasarkan dengan apa yang sudah ada terus kami langsung naskah akademiknya demikian kan. Tidak. Jadi harus sesuai dengan filosofi dan yuridis yang fakta yang ada di masyarakat, sehingga kalau kita mau bikin perda tentang apa, kita harus, atau aturan lah bukan perda, mau bikin aturan apa itu harus ada landasannya. Nah ini saya sebelum lanjut ke penanya yang keempat tadi, saya sedikit cerita. Kami agak kecewa dengan pemerintahan Kota Ternate. Kebetulan mungkin beliau Pak Bahtiar dekat dengan Pak Wali Kota, mungkin bisa kami sampaikan di sini. Kebetulan Pak, di Yayasan YLPAI kami ada lulusan dari S3 Austria. Kebetulan dia putra daerah Ternate, dengan dengan capaian lulusan dengan summa laude. Kalau terbaik itu kan cum laude. Dia di Austria, dia summa laude. Nah, kami mendatangi Pak Wali Kota untuk merancang terkait dengan pengolahan sampah yang ada di Kota Ternate. Tapi usulan itu tidak diterima oleh Pak Wali Kota. Mungkin nanti Pak Bahtiar bisa sampaikan. Padahal pengolahan sampah itu sangat bagus menurut kami. Itu dia riset sampai di Austria, sampai di luar negeri. Dia juga dosen di sana, dosen di UGM juga, dan dosen di fisika di fakultas di Universitas Hairun. Nanti mungkin Pak Bahtiar bisa sampaikan ke Pak Wali Kota terkait dengan ini. Sudah 2 tahun lalu kami sampaikan ke Pak Wali Kota, cuma Pak Wali Kota tidak mau. Padahal kalau Bapak Ibu tahu sekarang buang sampah kan hanya di tempat-tempat tertentu kan, tidak semua. Dulu kan sembarang di jembatan, di apa bisa. Nah kami hadir dengan riset itu, coba untuk menyampaikan ke Pak Wali Kota, tapi Pak Wali Kota tidak
belum menanggapi dan belum menerima. Katanya usulannya belum bisa diterima lah. Saya lanjut lagi ke penanya keempat terkait dengan hewan peliharaan. Tadi terjadi bakulai ya, Pak Fadli atau Pak siapa tadi? Kalau saya tangkap pertanyaannya, tong urus orang bakulai atau tong terapkan perda, iya kan? Kalau menurut kami terapkan perda dengan mengurus orang bakulai. Jadi orang bakulai sampaikan saja, siapa bekambing contoh katakanlah, siapa bekambing ini. Nah di perda ini tadi Bapak bacakan di pasal 12 wajib itu harus Pak. Jadi wajib sampaikan yang punya hewan peliharaan itu entah kambing, entah sapi atau apapun, kalau dia mengganggu masyarakat di situ sampaikan di perda ini yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Ternate bahwa ada perda terkait dengan pemeliharaan hewan. Jadi harus dikandangkan. Tapi jangan Bapak Iko bela salah satu kong Bapak Iko bakulai dengan orang lagi. Siapa tahu kong pelaku Bapak pe saudara kan atau korban Bapak pe saudara lagi kong Bapak tak terima Bapak ini. Kalau terkait dengan sanksi ini kan biasanya karena ini di lingkup masyarakat ya paling tidak dibicarakan kekeluargaan. Bapak sebagai paralegal tadi saya sudah sampaikan berikan pendapat atau nasihat bahwa ini harus dikandangkan atau ditaruh di dalam kandang begitu. Saya coba membandingkan lagi Bapak Ibu, kebetulan memang karena saya orang Jawa. Kalau kami sapi sama kambing itu kami kandang, karena apa? Takut hilang, dicuri, karena berharga. Sapi itu bisa sampai 17 juta sampai 20 juta satu ekor sapi itu. Kalau kambing mungkin 1,5 sampai 2 juta. 3 juta ya malahan. Apalagi kalau dekat-dekat, bukan dekat. Kalau mau bikin akikah atau apa itu kan biasanya mahal. Nah, saya juga heran kenapa di Ternate ini banyak yang tidak dikandangkan. Contoh, kebetulan walaupun saya orang Jawa tapi istri saya orang Santiong, itu kan dekat kuburan Cina tuh. Itu kan banyak sapi yang lewat itu. Itu kan kadang dong buang kotoran di jalan. Nah sapi ini kan tidak ada pikiran. Masa kita mau marah sapi atau apa kan tidak bisa. Sedangkan sebenarnya kita tahu siapa pemiliknya. Cuma sudah menjadi kebiasaan di kubur Cina itu sapi kasih lepas begitu. Nanti kalau dekat-dekat hari raya Idul kurban, baru mereka pakai tali karena orang mau jual toh. Tapi kalau sudah lepas hari raya, sudah dong kasih lepas begitu. Nah kalau orang di Jawa situ Pak dikasih kandang, kita cari rumput karena kita juga ada dekat persawahan, pohon padi itu bisa untuk makan sapi. Kalau di sini kan tidak ada, jauh kan, karena yang ada itu mungkin di Subayung sana. Tapi kalau kita itu pakai pohon padi itu untuk makannya sapi. Tapi kita kasih kandang. Karena apa Pak? Contoh kita bikin hajatan. Kalau kita di kampung itu satu hajatan itu satu orang desa datang semua. Nah yang punya sapi nih, kalau nggak dijaga, tiba-tiba tong balik dari hajatan ke sapi sudah ada, kambing sudah ada. Tapi di sini kayak nggak ada nilai nggak ada harganya itu hewan peliharaan kayak sapi atau kambing. Tapi kalau pas hari korban, orang mengaku bahwa itu tong punya ke apa, jangan sampai ini ngambil. Tapi memang kadang kalau hewan peliharaan itu kalau kita sengaja tabrak atau dia mati, biasanya kita didenda untuk ganti, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Contoh, untung ke Tobelo, Halmahera Utara, saya pernah 1 kali, saya bawa mobil ke sana, kebetulan di situ mohon maaf di daerah perkampungan non muslim yang orang piara babi, piara babi. Babi tapi belum besar, masih kecil. Kebetulan pas lewat, untung saya bawa mobilnya nggak laju, pelan saja. Kalau mati mungkin saya ditahan, sudah dipukuli atau suruh ganti. Cuma untungnya babi itu cuma kenal sedikit, langsung dia bisa lari lagi, jadi nggak ini. Saya tidak ditahan, saya tidak di stop untuk ganti rugi. Tapi kalau ada cerita temen itu di belakang gunung, cuma hanya ayam, itu suruh ganti 300.000. Ayam itu, ayam ditabrak mati dari warga di situ. Saya lupa kampungnya di belakang gunung itu di mana itu, tapi sudah lama. Nah jadi saya berharap Bapak Ibu selaku paralegal nantinya, kalaupun memang bukan basicnya dari orang hukum, paling tidak karena sekarang sudah zaman teknologi,
sudah pegang HP Android semua, mungkin sudah ada yang pakai iPhone, tapi kan kita bisa searching, kita bisa googling di Google bagaimana kalau ada masalah. Saya pun juga begitu, kalau saya ada perkara pasti saya juga saya baca dulu, karena kita sarjana hukum bukanlah sarjana pasal-pasal, sehingga karena banyaknya undang-undang, banyaknya aturan, banyaknya pasal-pasal, ya tinggal kita baca. Itulah gunanya kita belajar ilmu hukum. Kemudian ada penafsiran gramatikal, itu penafsiran bahasa terkait dalam satu pasal. Mungkin saya dengan Pak Bahtiar itu dalam menafsirkan satu pasal bisa saja berbeda, karena kebetulan kami pernah berlawanan di PT UN Ambon. Beliau sebagai tim ahlinya Pemda Halteng, kami selaku kuasa hukum penggugat, kami menggugat Pemda Halteng, kami berlawanan di PT UN Ambon, tapi gugatan ditolak. Jadi tadi Pak Ghazali itu ada satu yang saya yang terkait dengan adanya paralegal mengurangi rezeki atau pekerjaan pengacara. Sebenarnya saya rasa begini Pak, kalau kita sebagai muslim, Allah sudah menakar untuk rezeki umatnya atau kaumnya masing-masing, sehingga kami merasa walaupun Bapak Ibu sebagai paralegal, kami sebagai advokat, kami tidak merasa berkecil hati kalaupun rezeki itu tidak datang ke kamu, kan begitu. Kemudian kalau saya pribadi, jujur Bapak Ibu saya sampaikan, saya dalam membantu orang itu nawaitunya adalah karena saya di waktu di Jogja itu ada temen yang lulusan Mesir, itu dia sampaikan begini, antara habluminanas dan habluminallah itu kedepankanlah habluminanas. Dari perkataan teman yang lulusan Mesir itu sampai sekarang Pak, saya pakaikan bahwa saya kalau membantu orang, saya tidak melihat dari uangnya, tapi saya berpikir adalah saya bisa membantu dia, bisa menyelesaikan perkaranya. Masalah rezeki, masalah uang itu belakangan. Insya Allah kalaupun tidak dikasih di perkara yang ini, mungkin di perkara yang lain kami bisa dapatkan. Karena saya percaya Allah Maha Pengasih, Allah Maha segalanya yang bisa memberikan rezeki kepada umatnya. Mungkin demikian yang bisa kami berikan jawaban. Kalaupun tidak diterima bisa di challenge. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sartono. Bagaimana Bapak-Bapak yang penanya, sudah cukup jelas diterima ya? Tambah sedikit. Ya, karena pertama menyangkut dengan hewan ternak tadi, karena memang ini jadi nanti saya usulkan, karena ini sudah ada perda, bisa turunannya perdes. Untuk apa? Ya eksekusinya bisa masyarakat. Jadi bisa buat perdes, peraturan desa, karena kan kita lihat perdanya ada tapi sama dengan tiada nih. Nah untuk turunan dari itu bisa buat perdes. Pak, di kelurahan kan ada peraturan desa Pak, peraturan kelurahan kan ada. Ini Pak mengusulkan. Di kota sini tidak ada peraturan kelurahan. Iya, nanti dibuat yang setara, karena itu ada desa, ada kota. Kalau kota kan starafnya kelurahan. Itu maksudnya. Nah, itu turunan dari perda tadi. Karena kalau orang mau berharap di perda, sementara ada eksekusinya juga setengah mati. Nah, kalaupun misalnya agak lebih cepat, yang tadi yang saya bilang, bikin pertemuan tadi untuk menjadi kesepakatan. Nah, terus tadi yang saya sambung yang Pak Ghazali tadi, sebenarnya bukan persoalan saling tikung pendapatan ya, karena di Kemenkumham itu ada anggarannya. Dan sekali lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa menyangkut dengan UPH itu sudah dianggarkan berapa per tahunnya, sehingga anggaran itu yang dipakai baik kegiatan litigasi maupun non litigasi. Nah, kegiatan non litigasi itu bisa diberdayakan teman-teman paralegal untuk kemudian bisa memanfaatkan anggaran itu. Gitu. Jadi bukan saja di kami juga bisa pakai anggaran untuk non litigasi itu untuk memberdayakan masalah-masalah yang timbul, itu pakai anggaran itu maksudnya. Nah, agar tidak ada perasaan saling tikungnya, yang jelas tidak ada niat, tidak ada apa, yang terpenting niat di sini bantu masyarakat. Insya Allah ketika misalnya kami
ikhlas untuk membantu masyarakat, mudah-mudahan Allah akan bantu orang. Dan itu sudah saya rasa gitu ketika saya bantu orang dan kemudian saya tak ada uang waktu itu dan harus bawa anak ke rumah sakit. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke sana membawa anak di rumah sakit. Ketika saya cuma berdoa, ya Allah bantu saya, karena waktu ini saya tak ada uang untuk waktu itu bawa anak di rumah sakit. Nah, ketika saya ke sana, saya sampai di rumah sakit, ada orang yang tunggu saya dan serahkan saya doi dan serahkan ini dokumen bahwa ini saya pe dokumen, ini doi, ngana urus ngana pe anak, nanti ngana pe anak selesai dulu baru ngana buka itu dia, itu ngana pe doi. Langsung pula saya minta kenal dia bilang tunggu ngana pe doi, ngana pe anak habis bayar dulu baru ngana hubungi saya. Saya juga terkenal dia, saya juga terjanji dia di rumah sakit. Itu dia yang terasa bahwa saya berkeyakinan ketika orang bantu orang yang susah, Allah akan bantu orang di keadaan yang susah. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir sekaligus penutup. Boleh dan terakhir sekaligus penutup. Pak Bahrudin, saya sedikit saja menambahkan terkait dengan Pak Faldi tadi. Tadi Pak Bahtiar menjelaskan terkait dengan kesepakatan atau itu sebagai undang-undang, tapi di sana kan dibantah. Jadi begini Pak, di dalam perdata itu kalau kedua belah pihak atau beberapa orang membuat kesepakatan itu dianggap sebagai undang-undang. Kalau bahasa Latinnya itu facta sunt servanda, sehingga kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu adalah undang-undang bagi mereka yang membuat kesepakatan tersebut. Sehingga kalau Bapak sebagai paralegal nanti ada kesepakatan dengan pemilik hewan peliharaan dengan yang dompet rumah, katakanlah hewan peliharaan itu buang hajat di situ, kemudian tidak terima, Bapak selaku paralegal bisa di kelurahan itu bisa undang RT RW, Babi Katipnas, Babinsa dengan ada lurah untuk dibicarakan. Apakah nanti kalau diulangi hewan ini nguni tara kasih kandang, kong kesana dia buang hajat lagi di orang berumah, tong potong rame-rame lah, tong masak rame-rame. Nah itu. Tapi itu harus ada kesepakatan Pak, bukan dengan nada emosi, dengan amarah kemudian langsung seketika tanpa minta persetujuan dari pemilik hewan langsung potong masak rame-rame. Kan begitu. Nah, terkait dengan Perdes tadi memang itu hanya di desa, kalau kelurahan tidak ada. Makanya kalau tidak ada peraturan di kelurahan, digantilah dengan tadi kesepakatan antara pemilik hewan dan korban atau rumahnya yang dikotori oleh hewan itu. Nah, disinilah peran Bapak sebagai paralegal untuk memberikan masukan atau nasihat. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke moderator, Pak Bahrudin. Betul, ini sudah kembali ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf ya, saya terakhir closing statement. Saya pikir meskipun saya tanda tanya ke tiap-tiap orang, tapi saya tahu karena pertanyaan ini mewakili dong semua. Ya, ada yang namanya insentif. Insentif itu secara bahasa itu pengertiannya semacam perangsang, penyemangat dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan untuk posisi paralegal itu nantinya ke depan ya, karena ini kan jangka panjang. Apakah ada semacam honorarium yang kemudian itu dianggarkan lewat kementerian dan nanti diterima per bulan atau per triwulan atau seperti apa? Karena kalau untuk bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum itu kan alokasi anggaran jelas. Begitu perkara itu ditangani sampai selesai, dimasukkan laporan-laporan, maka kemudian ujung-ujungnya langsung ditransfer kan, seperti itu proses pembiayaannya. Tapi kalau untuk paralegal sendiri itu seperti apa? Karena saya juga dari tadi masih pikir-pikir, ini ada dua hal yang berbeda antara paralegal sama pitchmaker. Pitchmaker itu apakah lurah itu atau kepala desa? Paralegal itu dia terpisah ataukah peran paralegal itu sekaligus sebagai pitchmaker? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bahrudin. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan Pak Risna ya terkait dengan ruang lingkup paralegal tadi. Seperti yang sudah angkatan pertama dan angkatan kedua itu, bahwa dua
sudah lahir sudah tercetak 27 alumni CPLA gitu ya. Di Kota Ternate itu hanya baru dua, Kelurahan Moya 1 sama Kelurahan Sangaji ya, Sangaji. Moya 1 sama Sangaji. Nah itu sekarang mereka paralegalnya sudah bergabung dengan Yayasan Justisia Maluku Utara. Yayasan Justisia Maluku Utara itu OBH juga, organisasi bantuan hukum, sama seperti Pak Bahtiar dan Pak Sartono ini dari YLBH dan YLPAI. Namun Justisia Maluku Utara ini diakreditasi B ya Pak, kayak YLBH ya YLBH. Nah itu dua orang itu sudah direkrut oleh YLBH, Yayasan Justisia Maluku Utara, organisasi bantuan hukum. Nah ruang lingkup dari pekerjaan, sekalian saya menjawab apa yang disampaikan Pak Bahrudin tadi, bahwa apa bedanya peacemaker NLP ya Pak ya, non litigation ya, yang gelar NLP untuk peacemaker sama CPLA untuk paralegal gitu ya. Dulu namanya paralegal, pelatihan paralegal gitu ya, peacemaker. Sekarang ganti peacemaker training karena ada paralegal, bapak-bapak sebagai paralegal gitu. Jadi lurah kades sebagai NLP, kemudian yang di Posbankum itu paralegal gitu, perwakilan paralegal gitu, yang nanti seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan diadakan pelatihan gitu selama pemberian materi selama 3 hari berturut-turut. Kemudian setelah pelatihan diberikan materi, kita akan adakan aktualisasi. Nah aktualisasi ini, masa aktualisasi ini adalah bukan seperti diklat lagi gitu, tapi bagaimana Bapak Ibu berperan di masyarakat, mengaktualisasikan apa yang sudah diberikan oleh materi-materi yang sudah diberikan. Nah itu yang bisa Bapak Ibu laksanakan dalam ruang lingkup paralegal, itu adalah pemberian informasi hukum ya kepada masyarakat. Itu bisa, kalau di kita namanya konsultasi hukum ya, konsultasi hukum. Kemudian ada bantuan hukum advokasi tadi yang sudah disampaikan Pak Bahtiar. Kemudian ada layanan mediasi dan rujukan advokat gitu. Jadi nanti dari keempat kegiatan, dari keempat ruang lingkup tadi itu kerjasamanya dimentori gitu ya, bukan kerjasama, dimentori oleh bapak-bapak OBH, yang bapak-bapak pengacara yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang nanti yang terakreditasi di Provinsi Maluku Utara gitu. Dalam hal ini kalau bapak-bapak sekarang, bapak ibu sekarang pelatihan di Kota Ternate secara offline, nah nanti ada beberapa hari ke depan ada sekitar 7 organisasi bantuan hukum lagi yang akan memberikan materi. Nah itu nanti yang akan mementori gitu, artinya memberikan bimbingan gitu kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan aktualisasi. Aktualisasi ini jadi Bapak Ibu bisa berperan sebagai mediator untuk memediasi perkara di kelurahan, karena Bapak Ibu ini lingkupnya adalah paralegal kelurahan gitu. Walaupun Bapak RT, walaupun Bapak sebagai pembina atau tokoh masyarakat gitu ya, tapi lingkupnya adalah satu kelurahan. Jadi Bapak Ibu melaksanakan kegiatan aktualisasi penyelesaian masalah itu karena sudah ditunjuk oleh lurah melalui SK Posbankum gitu ya, direkomendasikan oleh lurah, maka Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini dan kalau sudah lulus nanti itu lingkupnya Posbankum kelurahan. Jadi satu kelurahan itu bila ada masalah yang melapor ke Posbankum kelurahan, maka Bapak Ibu yang akan menyelesaikan perkaranya bersamaan dengan lurah. Nah lurah kan kalau dia ikut NLP, ikut peacemaker training, maka lurah ini hanya beda julukan saja Bapak Ibu. Jadi beda, kalau lurah kades itu bahasanya gelarnya non litigation peacemaker. Nah kemudian bapak-bapak Bapak Ibu paralegal itu diberikan sertifikat
paralegal gitu, CPLA itu lingkupnya. Kemudian terkait dengan apa tadi, honor. Nah honor, iya tadi kan sudah saya sampaikan, kalau bapak ibu misalnya lulus CPLA gitu ya, sudah menyandang gelar CPLA, itu kan nanti ada sertifikatnya, diakui atau tidak, harus diakui karena itu yang mengeluarkan adalah Menteri Hukum dan HAM gitu ya, yang tanda tangan adalah Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Bapak tidak S1, tapi Bapak sudah melaksanakan diklat dan mendapatkan gelar gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa atau tidak? Nah, itu sebagai sebisa mungkin yang disampaikan oleh pemateri berdua tadi, ya Bapak Ibu harus belajar gitu. Karena dianggap mampu gitu ya, karena sudah mengikuti pelatihan dan aktualisasi sehingga keluarlah gelar CPLA. Gitu ya, certified paralegal CPLA. Litigation CPLA, certified, kenapa saya bisa bilang certified paralegal, enggak. saya blank, maaf. Pokoknya CPLA lah gitu ya, pokoknya sertifikat untuk paralegal gitu ya, iya gitu. Kemudian terkait dengan insentif, nanti Bapak Ibu bisa bergabung ya, nanti bisa kerjasama dengan OBH gitu ya, Organisasi Bantuan Hukum. Nanti kita juga akan memberikan rekomendasi gitu, kepada organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Ternate untuk merekrut bapak-bapak yang memang sudah lulus gitu ya, supaya menjadi bagian dari Posbankum Kelurahan dan juga paralegalnya organisasi bantuan hukum gitu ya Pak Bahtiar ya, Pak Bahtiar dan Pak Sartono. Jadi paralegal yang mereka bina itu nanti bisa menjadi bagian dari. Nah, itu terkait insentif dari kelurahan. Nah, ini saya agak bingung juga menjawabnya karena kan kelurahan tuh anggarannya APBN ya. Nah, kalau desa CPLA desa itu kan bisa dianggarkan dari anggaran desa gitu ya. Jadi untuk insentif dan lainnya. Nah, untuk kelurahan ini nanti saya tanyakan dulu, nanti insya Allah besok saya dapat jawabannya gitu ya. Iya, terkait insentif gitu. Iya. Nah, terkait anggaran bantuan hukum tadi, seperti yang Pak Bahtiar sampaikan tadi, kita Kementerian Hukum dan HAM itu memang punya 13 di sini 13 organisasi bantuan hukum. Ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi C. Akreditasi B itu ada 3, sisanya C. Nah, itu anggaran untuk tahun ini walaupun efisiensi kemarin awalnya sih cuma 200, namun ada penambahan lagi menjadi 900 juta untuk tahun ini. Dan itu harus diserap sampai dengan November ini. Anggarannya baru kita berikan bulan September ya. September dan November harus habis gitu. Artinya sesuai dengan kasus, kalau tidak ada memasukkan kasus dan kegiatan juga tidak kita bayarkan gitu. Jadi itu 900 juta sekian untuk litigasinya 800 sekian, untuk kegiatan mediasi, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat lain-lainnya itu 100 juta sekian. Itu kita bagi untuk 13 OBH, organisasi bantuan hukum. Kemudian korelasi antara KMP dan Posbankum itu memang tidak ada Bapak ya. Jadi Posbankum ini sebelumnya, sebelum Presiden Prabowo ini, dari kita kementerian itu sudah ada, cuma yang aktif itu yang sudah terbentuk baru di Provinsi Bali, beberapa desa, beberapa ratus desa gitu, kemudian di Papua Barat kalau tidak salah. Nah, itu yang lainnya, provinsi lainnya belum melakukan pembentukan. Nah, di tahun 2025 ini kita difokuskan untuk seluruh provinsi itu harus ada Posbankum. Jadi kita harusnya ditargetkan tahun ini 50% dari seluruh desa. Namun kita alhamdulillah
Provinsi Maluku Utara atas kesepakatan nota kesepahaman dengan Ibu Gubernur dan lain-lainnya gitu, yang sudah ditandatangani oleh Bupati juga, Bupati Wali Kota. Nah, dari perintah nota kesepahaman ditandatangani tanggal 30, tanggal 27 itu alhamdulillah sudah terbentuk semua 100% 1185 desa dan kelurahan. Makanya Bapak Menteri datang ke sini, diundang Ibu Gubernur untuk meresmikan. Dan kita ketiga yang sudah melakukan peresmian dari seluruh provinsi. Gitu. Jadi yang pertama adalah Sumatera Selatan, yang kedua Jawa Barat, dan yang ketiga di Maluku Utara ini. Maluku Utara adalah ketiga sudah melakukan peresmian Posbankum, dan itu kita wajib bangga. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan paralegal, pelatihan paralegal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadif itu sebenarnya masih seminggu lagi akan kita laksanakan secara online gitu. Cuma karena permintaan Ibu Gubernur dan Pak Kakanwil, maka kita perwakilan Kota Ternate secara offline untuk hari ini 50 angkatan ketiga batch pertama itu 50 orang, dan Bapak Ibu adalah peserta pilihannya gitu. Ada lagi ya yang belum terjawab, mungkin saya lupa. Sudah semua. Sudah ya Bapak Ibu. Nanti kita kesepakatan untuk besok ini kan materinya besok dan hari Rabu itu materinya ada 7 gitu ya, ada 7 jumlahnya. Nah, kita sepakat saja karena besok akan dilaksanakan di aula kantor wilayah. Kita hanya diberikan di sini hanya 1 hari ini saja, setengah hari ini saja. Kemudian kita sepakati untuk besok itu apakah kita laksanakan seluruhnya dengan, maksudnya kita mepetkan waktunya dengan diskusi panel begini, atau mau sesuai dengan jadwal. Jadi satu pemateri itu 2 jam. Jadi kesepakatan saja Bapak Ibu. 1 kali saja Bu. Kalau 1 kali berarti 1 hari kita padatkan. Nanti dengan 2 pemateri begini panel. Setelah itu istirahat, kemudian lagi 2 pemateri panel, sehingga 7 pemateri 1 hari besok kita selesaikan. Ya. Jadi ini adalah secara administrasi kehadiran Bapak Ibu untuk daftar hadir itu adalah menjadi penentu gitu ya. Itu penentu kehadiran, penentu mendapatkan sertifikat CPLA gitu ya. Selain itu juga untuk 3 bulan ke depan masa aktualisasi itu Bapak Ibu harus rajin konsultasi dengan mentor. Untuk misalnya tidak dapat kasus nih, bagaimana kira-kira mungkin bapak-bapak mentor nih yang menjadi mentornya punya kasus, misalnya ada yang harus dimediasi. Nah, itu bisa bisa diberikan ke bapak ibu semuanya supaya ada aktualisasi, karena pengalaman kemarin banyak yang ikut pelatihan secara online tapi tidak melaksanakan aktualisasi. Kita sudah punya 2 angkatan Bapak Ibu, 2 angkatan pelatihan dengan jumlah peserta yang awalnya tuh 60 sekian, kemudian yang kedua 50 sekian, tapi dari 2 angkatan itu hanya baru 27 yang lulus karena yang melaksanakan aktualisasi. Karena itu tadi dipikirnya hanya ikut klasikal, pembelajaran klasikal itu sudah selesai, pemberian materi begini sudah selesai. Ternyata pada saat aktualisasi mereka tidak melaksanakan aktualisasi gitu. Itu walaupun dalam 3 bulan itu Bapak hanya 1, 2 atau 3 kali melaksanakan mediasi misalnya, atau ada menerima konsultasi, didokumentasikan, dinarasikan, nanti ada link yang kita bagikan. Nah, itu Bapak masukkan ke situ, itu sudah menjadi penilaian gitu ya. Itu informasi awal. Baik, mungkin kita akhiri. Ada tambahan lagi? Sudah cukup? Iya, lebih sedikit. Jangan sampai 5 menit, 2 menit saja ya. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan paralegal, saya cuma menambahkan bahwa kami YLPAI kantornya ada di
Kedatong Tidore, Kelurahan Muhajirin. Kalau Bapak Ibu ingin komunikasi atau diskusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Terus kemudian kebetulan kalau saya tidak salah dari Kelurahan Salahuddin ada salah satu keluarga dari anggota kami LPAI, beliau ada di depan, sehingga nanti mungkin lebih gampang komunikasi kalau beliau paralegal di Kelurahan Salahuddin. Kebetulan saya juga dari Salahuddin, jadi gampang untuk diskusi. Tapi untuk Bapak Ibu paralegal yang lain yang nanti ingin, karena tadi Pak Bahtiar kan ada kasih nomor kontak, kami kan tidak. Tapi kalau memang mau ada komunikasi atau diskusi terkait dengan permasalahan, biasanya yang di kantor itu paling sering ke kantor saya. Dari beberapa teman-teman pengacara yang lain tuh, saya tuh biasanya kalau habis sidang saya di kantor sampai saya pulang jam 2, jam 3 itu biasanya saya di kantor. Nah, memang saya tidak, di slide tadi tidak ada nomor kontak saya karena saya tidak biasa kasih materi dengan kasih nomor kontak. Tapi tidaknya tambahan lagi bahwa kalau Bapak Ibu selaku paralegal di kelurahan ingin menambah pengetahuan atau wawasan, mungkin bisa sampaikan ke lurah atau sekretarisnya untuk mengundang kami OBH memberikan penyuluhan hukum atau pemberdayaan masyarakat. Kebetulan besok sore kami di Kelurahan Tanah Tinggi Barat jam 3 sore kami pemberdayaan masyarakat, karena anggaran yang tersisa dari Kanwil itu sisa pemberdayaan masyarakat. Kemarin kami hari Minggu tanggal 5 di Maitara Tengah itu penyuluhan hukum. Kebetulan Kepala Desa tadi hadir. Beliau selaku sekretaris DPD ADEPSI kalau nggak salah ya kalau di desa itu. Jadi Bapak Ibu paralegal, terima kasih. Mungkin kalau kedepannya bertemu di tengah jalan atau berpapasan, tegur sapa itu bisa menjalin silaturahmi. Mungkin saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Sartono. Nanti Pak Sartono juga karena sekarang sebagai narasumber nanti juga akan mentori mereka. Nanti saya bagi dari 50 ini dimentori oleh 9 pemateri, 9 pemateri. Baik, mungkin demikian untuk pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan lagi, besok kita mulai kegiatan jam 8, yang molor-molor dikit lah gitu ya. Di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara di Jalan Cengkeavo, Batuan Teru gitu ya. Sesuai kesepakatan nanti kita selesaikan 1 hari. Nah begitu saya harus kontak dulu dengan narasumbernya supaya mereka kalau sudah sepakat mereka bisa besok hadir semua gitu. Mungkin demikian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Bahtiar cukup, Pak Sartono cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kita hari ini. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf lahir batin. Dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang salah sebenarnya.